Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa seiman seakidah dimanapun Anda berada, Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wafat tahun 1132 Hijriah, bergelar Syekhul Islam. Dalam kitab Tasbitul Fuad, beliau menjelaskan, kami mengalami satu masa apabila manusia ditimpa musibah, kesulitan, mereka diuji. Manusia ketika itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertaubat dan beristighfar, lalu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut jangan-jangan azab segera ditimpakan kepada mereka di dunia. Berbeda dengan orang zaman now, apabila ditimpa musibah, mengalami masa-masa sulit, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan perintah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berangan-angan agar kesulitan dan musibah itu segera berakhir. Faihata ayakuna lahum dzalik. Mana mungkin, jauh dari kemungkinan, kata beliau, bagaikan jauh panggang dari api. Mana mungkin itu bisa terjadi. Dari ungkapan Habib Abdullah ini, kita mendapatkan hikmah bahwa kesulitan apapun namanya, mestilah membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona saat ini sedang mewabah, pantas untuk kita takuti memang. Dengan menjaga jarak aman, menghindari dari kerumunan dan keramaian, menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan, melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat mengkhawatirkan, memakai masker, terutama ketika berjalan. Takut boleh guys, lebay jangan. Orang hari ini ke pasar berani, ke supermarket tidak takut, ke mal-mal tidak khawatir, tapi ke masjid, musola takut. Saking takutnya orang dengan virus corona, seperti kata pepatah, burung perkutut nun jauh di sana, burung berbah hinggap di dahan nangka. Orang paling takut dengan virus corona dari kurap yang ada di celana. Pemirsa yang berbahagia, ada satu ilustrasi dan analogi sederhana yang bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran. Seandainya kita sedang berjalan, bertemu dengan anjing galak yang sedang menggonggong, yang sedang terlepas dari majikannya, mengejar ke arah kita, apa yang mesti kita lakukan? Paling tidak ada 3 hal yang mesti kita perbuat. Pertama, kita melempari anjing galak itu. Ini bukan cara yang tepat, men. Sebab salah-salah lempar, bukan kepala anjing itu yang kena, tapi kepala majikannya. Bikin masalah baru. Yang kedua, kita lari sekejang-kejangnya. Ini pun bukan jalan keluar dari masalah. Sebab biasanya makin kencang kita lari, semakin kuat anjing itu mengejar. Ialah kalau jalan yang kita lalui, kita lewati itu mulus, tapi kalau banyak batu-batuan, banyak halangan melintang, kita bisa terpleset dan jatuh, tersungkur, terjerembab. Anjing datang, bahaya. Yang ketiga, kita mendekati, menghubungi,
majikan yang punya binatang buas tersebut. Inilah cara yang paling tepat dan bijaksana. Apa maknanya? Apapun musibah yang menimpa kita, kebakaran, banjir bandang, kemarau panjang, bencana, wabah, tiada yang tepat dan layak untuk kita berlindung dan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Maha pemilik segala-galanya. Wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa iyam saska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dia Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemudaratan kepadamu, tiada yang dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka sesungguhnya Allah lah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat yang ke-17. Durun adalah isim nakirah, bermakna umum. Apapun kemudaratannya, kesulitan, wabah, banjir bandang, kemarau panjang, kelaparan, ketakutan, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, tiada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz. Datang seseorang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam aku digigit kalajengking. Sakit ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Lau qulta hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruk. Seandainya sore tadi engkau mengucapkan aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan makhluknya, maka tidak ada yang dapat membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa kalimat perlindungan mesti kita ucapkan setiap pagi dan sore untuk melindungi diri kita, untuk membentengi diri kita dari kejahatan hewan yang berbisa, dari gangguan jin dan setan, dari bala bencana termasuk wabah. Oleh sebab itu maka bagi daerah yang sangat mengkhawatirkan terpapar corona, maka sholatlah di rumah, beribadahlah di rumah, bekerjalah di rumah. Tetapi bagi kawasan atau daerah yang aman terkendali dari COVID-19, hanya jamaahnya saja yang setengah takut, setengah berani, maka mari kita makmurkan kembali masjid dan mushola di mana kita berada. Tetapi jangan lupa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mak pergi ke pasar beli kepiting, yang jual kepiting pemuda dari Jawa. Paling enak jadi orang penting, bisa bekerja di rumah saja. Dari Tanjung Jabung ke Muaro Bungo, sore-sore ke pasar untuk beli golo. Uang tabungan ATM ndak punya, kalau ndak boleh keluar, besok mau makan apa? Al-Fakir ila Robil Ghafur, Muhammad Alwi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan berjumpa di lain kesempatan. Billahi sabilil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.